Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, hiduplah seorang kakek yang terkenal sebagai salah satu orang terkaya di negeri ini. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan, kakek merasa lapar. Ia melihat sebuah gerobak bakpao yang menggoda seleranya tanpa berpikir panjang. Ia pun mendekati penjual dan memutuskan untuk membeli beberapa bakpao. Namun, saat merogoh sakunya, kakek terkejut. Dompetnya ternyata tertinggal di rumah. Dalam kebingungannya, ia mencoba menjelaskan kepada penjual, tetapi penjual itu tetap ragu untuk memberikan bakpao tanpa pembayaran. Suasana pun semakin canggung. Ditambah dengan perhatian orang-orang yang mulai memperhatikannya. Di tengah kebingungannya, seorang gadis muda bernama Yosua yang bekerja sebagai kurir makanan kebetulan lewat. Melihat kakek yang tampak bingung, ia segera berhenti dan bertanya, "Ada apa, Kek? Ada yang bisa saya bantu?" Pak Daniel, kakek itu, dengan sedikit malu menjelaskan situasinya. Tanpa ragu, Yosua mengeluarkan uang dari dompet kecilnya dan membayar untuk bakpao kakek. "Tidak apa-apa, Kak. Ini bukan jumlah yang besar. Yang penting kakek bisa makan," kata Yosua dengan senyuman. Pak Daniel merasa terharu dan mengajak Yosua duduk sejenak. Mereka mulai berbincang dan dari percakapan itu, Pak Daniel mengetahui bahwa Yosua adalah tulang punggung keluarganya. Ia bekerja keras untuk menghidupi ibu dan dua adiknya, meski hidup sederhana. Yosua selalu ceria dan tidak pernah mengeluh. Setelah makan, Pak Daniel bertanya kepada Yosua, "Apa kau tahu siapa aku?" Yosua tersenyum dan menjawab, "Kak, saya tidak peduli siapa kakek. Yang penting kita saling membantu." Pak Daniel tertawa kecil mendengar jawaban Yosua. Saat itu, ia tidak mengungkapkan identitasnya, namun dalam hati, ia merasa sangat terkesan dengan kebaikan hati Yosua. Sebelum berpisah, ia meminta nomor telepon Yosua dengan alasan ingin membalas kebaikannya suatu hari nanti. Keesokan harinya, Yosua menerima telepon dari seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai asisten Pak Daniel. Ia diminta datang ke sebuah alamat. Awalnya Yosua ragu, tetapi rasa penasaran membawanya untuk datang. Betapa terkejutnya Yosua saat ia tiba di sebuah rumah megah yang luar biasa mewah. Pak Daniel menyambutnya dengan hangat dan akhirnya mengungkapkan identitasnya. "Aku sangat terkesan denganmu, Yosua. Jarang sekali ada orang sebaik dirimu," katanya. Malam itu, Yosua bertemu dengan Park, cucu Pak Daniel. Park terlihat dingin dan sedikit acuh terhadap kehadirannya. Namun, seiring waktu, ia mulai melihat sisi lain dari Yosua. Kesederhanaan dan kebaikan hati Yosua, serta semangat juangnya dalam hidup, perlahan-lahan membuat Park terkesan. Meskipun awalnya tidak terlalu peduli, Park mulai menghargai Yosua, merasa terinspirasi oleh keteguhan dan kebaikan hatinya. Setelah beberapa waktu, hubungan antara Yosua dan Park semakin dekat, dan akhirnya Park melamar Yosua. Keluarga besar Pak Daniel sempat meragukan perbedaan status sosial mereka, tetapi Yosua membuktikan bahwa ia layak berada di sisi Park melalui kerja keras, ketulusan, dan kebaikan hatinya. Yosua berhasil memenangkan hati keluarga Park. Pernikahan mereka menjadi topik perbincangan banyak orang. Dari seorang gadis kurir sederhana, Yosua kini menjadi nyonya CEO. Namun, meskipun berada di dunia yang jauh berbeda dari kehidupan lamanya, Yosua tetap rendah hati. Dia bersama Park mendirikan sebuah yayasan sosial untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu di seluruh negeri. Pak Daniel merasa sangat bahagia melihat cucunya menemukan pasangan yang tepat. Di usia tuanya, ia sering berkata, "Kadang, takdir itu datang di saat kita tidak menduganya. Satu kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang, bahkan hidupmu sendiri." Kini, Yosua menjalani kehidupan barunya dengan penuh syukur. Ia membuktikan bahwa kesederhanaan dan kebaikan hati adalah kekuatan besar yang mampu mengubah dunia. Takdir bisa datang dari tempat yang tak pernah kita duga, dan dengan setiap tindakan baik, kita bisa menciptakan perubahan yang luar biasa.